Ya, masih di toko kita, Pak Hwi Kiangi. Kita mulai bicara soal pandangan Bapak terkait perekonomian Indonesia. Bapak termasuk orang yang ya bisa dibilang pengkritik keras lah ya kebijakan-kebijakan yang disampaikan atau dijalankan oleh kabinet kita saat ini, begitu. Kritik paling keras Anda adalah soal giant hutang, begitu ya, hutang yang menggunung. Tapi setelah dikontra adalah hutang itu kan bukan salahnya Pak Jokowi saja, begitu. Hutang itu sudah ada sejak zaman dahulu kala. Bagaimana Bapak memandang perekonomian Indonesia dari waktu ke waktu? Sebetulnya ceritanya kan sangat panjang. Iya. Tetapi semuanya sudah saya tulis di dalam buku ini yang judulnya Nasib Rakyat Indonesia dalam Era Kemerdekaan. Kalau itu dibaca, itu sangat jelas bahwa Indonesia sudah dihabisi di sejak bulan November 1967. Iya, pada saat apa itu Pak? Yaitu pada saat Bung Karno jatuh, Pak Harto sudah mulai mantap, dan kabinetnya sudah tersusun mantap, dan waktu itu kan terkenal yang namanya triumvirat, kecuali Pak Harto kan Pak Adam Malik, Sri Sultan ke-9. Nah, Adam Malik, Sri Sultan ke-9 menghadiri atau memenuhi undangan konferensi di Jenewa bulan November tahun 1967 yang diorganisir dan dibiayai oleh Time Life Corporation. Jadi beliau berdua ini memimpin, tetapi di bawahnya semua ekonom dan semua sudah menteri. Di bawah pimpinan Pak Wijaya Niti Sastro, Pak Satli, Subroto, Emil Salim, semua di sana. Dan seluruh konferensi itu digambarkan oleh Bradley Simpson dan Jeffrey Winters. Disitulah Indonesia sudah dihabisi dalam waktu 3 hari dalam 5 kamar. 1 kamar industri, 1 perdagangan, sumber daya mineral. Disitulah Freeport sudah dibagi-bagi. Disebut satu persatu. Jadi kalau Indonesia semuanya pemerintah, counterpartnya David Rockefeller. David Rockefeller dan yang hadir adalah semua presiden dari korporasi besar Amerika. Ditambah dengan Bank Dunia, IMF, dan Bank Pembangunan Asia, ditambah dengan negara-negara kaya, Eropa Barat ikut, Jepang semua, yang membentuk klub yang namanya IGGI, Intergovernmental Group of Indonesia. Kerjanya cuma satu, yaitu menggerojok utang Indonesia. Hutang, iya. Kenapa menggerojok utang? Di situ tergambarkan oleh Claudia Martin, agen CIA yang memberi perintah kepada John Perkins yang melakukan kegiatan di sini di kantor PLN di Bandung mulai tahun 1970 atas perintah IMF, atas perintah CIA. Nah, itu ceritanya panjang, maka sampai jadi buku itu kalau digambarkan itu secara itu jelas. Setelah itu saya mempelajari mendalam sekali apa yang terjadi sampai sekarang. Yang terjadi sampai sekarang, ketergantungan, itu adalah terus-menerus deliberalisasi dan ketergantungan. Hanya satu periode yang tidak, yaitu Gus Dur. Karena Gus Dur mengangkat saya sebagai Menko, disusul Rizal Ramli, disusul Burhanuddin Abdullah. 3 orang ini tidak termasuk ekonom-ekonom yang dijulukin Berkeley Mafia. Sejak awal sampai menit ini semua kebijakan ekonomi dikuasai oleh para ekonom yang mazhabnya terkenal dengan sangat liberal, yang julukannya adalah sangat terkenal dengan Berkeley Mafia. Istilah Berkeley Mafia datangnya dari mulut Rockefeller. Kalau kemudian kita tidak bergantung atau meminta bantuan pada 2 poros tersebut, akan menjadi negara yang terkucilkan, akhirnya rakyatnya sendiri yang menderita. Bagaimana kita bisa membalik itu semua ya Pak ya? Ada 2 cara. Yang satu cara yang ekstrem yang ditempuh oleh Cina. Jadi Cina itu waktu zaman komunis, itu dunia mengatakan Anda komunis diisolasi oleh seluruh dunia. Mau menjawab, jangan khawatir, saya sudah mengisolasi diri sendiri. Tidak boleh ada orang Cina keluar dan tidak boleh ada orang asing masuk. Kondisinya sangat sulit, kelaparan luar biasa, dan katanya dihitung-hitung sekarang yang mati 30 juta, mengalami revolusi kebudayaan dan lain-lain. Tapi saya tidak berpikir itu untuk Indonesia. Se-ekstrim itu, tidak. Nah, sekarang yang kedua adalah berbicara dengan argumentasi yang kuat, bersahabat.
look, ini Indonesia itu kondisinya seperti ini. Bisa dibayangkan atau tidak? Grasberg itu gunung dikuasai oleh Freeport McMoRan. Sudah hampir habis. 10% sampai habis, sesudah itu minta lagi. Terus kemudian minyak dieksplorasi 90%, padahal kami semua punya insinyur. Bung Karno itu, dia mengemis kepada semua negara di dunia, tidak peduli ideologinya, supaya memberi beasiswa kepada mahasiswa Indonesia. Dan itu sangat berhasil. Banyak sekali lulusan universitas luar negeri. Dan itu Bung Karno, saya mendengar langsung dari Ibu Mega, karena ketika Ibu Mega berusia 16 tahun, Bung Karno itu punya kebiasaan berbicara serius politik kepada anak-anaknya. Jadi saya sumber dari Ibu Mega, dan dengan Pak Guntur, waduh, telepon-teleponan terus. Tapi di era Ibu Mega ternyata hutang juga naik begitu. Ibu Mega tidak bisa mengatasi atau membuat kebijakan-kebijakan seperti ayahnya begitu, Pak. Itu yang saya kecewa. Oleh karena itu, 1 hari sebelum diumumkan kabinet, saya dengan guru Karno berdebat keras dengan Ibu Mega. Mengapa? Karena sudah bocor. Mengapa kebijakan ekonomi diserahkan kepada Doro Jatun sebagai Menko dan Budiono, yang mazhab mereka? Ibu Mega tidak menjawab sampai saat ini. Saya menduga sangat keras bahwa Ibu Mega ditekan habis-habisan, sehingga Ibu Mega betul-betul berkalkulasi lebih baik mengalah. Nah, sekarang saya kembali ke persoalan Indonesia saya saat belum ini. menjawab cara yang kedua. Cara yang kedua itu sudah ditunjukkan oleh Bung Karno sendiri. Bung Karno itu dia pidatonya Amerika kita setrika, Inggris kita linggis. Tetapi dia itu sangat bersahabat dengan John Kennedy. Sangat-sangat bersahabat dengan Kennedy, karena dia berbicaranya, saya itu kepengen sekali bersahabat dengan Amerika Serikat, tapi yang fair. Yang fair. Dan John Kennedy menyetujui. Saya tidak tahu apakah karena itu dia dibunuh. Dia menyetujui. Dan setelah John Kennedy terbunuh, Robert Kennedy sebagai Menteri Kehakiman, dia berperan sangat besar dikembalikannya Irian Barat. Oleh karena dia yang mengirim U-2, pesawat pengintai, lalu dia membuka kepada Belanda, Anda punya armada Karl Doorman hebat-hebat, tapi tentara Belanda yang mati akan banyak sekali. Karena Indonesia all out. Anda begitu jauh. Nah, ini ternyata bisa. Contoh kedua, pengalaman saya sendiri. Waktu saya menjadi Menko, saya menerima pekerjaan dari 2 Menko. Karena Pak Harto punya 2 Menko, yaitu Pak Harto, Menko urusan pengawasan pembangunan. Yang satu Pak Ginanjar, Menko Ekonomi Equin. Nah, di situ Pak Harto mengatakan pada saya, ini Pak Harto memberi lisensi kepada 27 perusahaan Amerika, perusahaan asing, ada perusahaan Indonesia, untuk menghasilkan listrik yang dijual kepada PLN dengan harga 3 kali lipat dari yang PLN menjual kepada rakyat. Jadi PLN ini menderita kerugian 30 miliar 1 tahun. Ini adalah tugasmu yang terberat. You bloody impossible mission, apa gitu dia ngomong. Nah, saya panggil seluruhnya 27, saya panggil. Saya katakan begini, Anda akan tahu persis bahwa Anda mendapat hak ini secara koruptif. Tahu persis itu. Dan kita ini dirugikan, Anda akan dirugikan segitu besar. Jadi tolonglah. Untung ya untung, tapi untungnya diturunkan. Kami akan merugi juga, tapi tidak 30 miliar. Dan ternyata satu persatu mau berunding dan beres. Ketika itu yang melakukan perundingan bisa ditanya Pak SBY. Karena beliau ketika itu Menteri ESDM. Jadi dia yang memimpin perundingannya. Yang melakukan perundingannya adalah Pak Kuntoro. Pak. Jadi ini ada bukti-buktinya bahwa kalau kita berani berbicara apa adanya. Nah, pengalaman lain boleh, masih ada waktu saya ceritakan. Silakan, singkat saja. Kita waktu krisis tidak kuat, tidak bisa membayar utang. 98 ini ya? 2,3 miliar. Saya yang harus memimpin untuk rescheduling di Paris Club. Saya katakan pada mereka, kami tidak bisa membayar, bukan kesalahan kami. Karena Anda semuanya menggerojok utang Indonesia. Jadi orang yang memberi utang, itu kan menilai
akan bisa bayar kembali apa tidak. Tapi Anda sejak 67 terus menggerojok utang. Oke, baik Pak. Kebijakan Presiden Jokowi saat ini sejak terpilih adalah gencar sekali dengan infrastruktur. Ya. Karena kita negara kepulauan, untuk efisiensi segala hal yang terkait dengan ekonomi adalah pembangunan infrastruktur dimanapun. Itu akhirnya notabene berimplikasi negatif terhadap tingkat hutang yang diciptakan. Semakin lama hutangnya semakin banyak. Dan akhirnya kembali lagi relevansinya adalah dengan kondisi ekonomi global, maka kurs rupiah juga terdepresiasi. Ya. Nanti saya ingin pendapat Anda soal itu usai jeda berikut ini. Ya.